Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam berjumpa kita di ruang Cakap Isi Desa. Kita makin cakap, desa makin mantap. Saya Imanuddin, host ruang Cakap Isi Desa. Pada hari ini kita akan membahas materi yaitu perubahan kode rekening Omspan Dana Desa untuk episode 309 ya. Dengan narasumber Bapak Ivanovic Agusta, Kepala BPI Kemendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan nanti di sini akan kita bahas bersama, kita diskusikan di mana sebetulnya apakah ada sebuah perubahan di dalam pelaporan gitu ya, atau seperti apa, karena kita ketahui bersama setiap daerah itu memiliki ada kode rekening yaitu 99 gitu ya. Nah, ini kan menjadi sebuah progres gitu ya. Karena bagaimanapun pemerintah dalam ini adalah semua institusi itu adalah memfasilitasi apa yang menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat, dan tentunya di sini ada sebuah peran daripada para tenaga pendamping profesional sesuai dengan tupoksi peran. Itu ada fasilitasi, mediasi, advokasi, dan edukasi, dan ini sesuai dengan aturan daripada KUPN 143 tahun 2021 tentang pendampingan terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa oleh kita sebagai tenaga pendamping profesional. Nah, salam sehat dan salam berkarya untuk seluruh kerabat desa. Kami mengucapkan terima kasih pada para kerabat SDGs desa yang hadir di pagi hari ini, baik di Zoom ataupun di YouTube pada channel BPI Kemendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Desa Institute. Untuk itu, mari kita bersama-sama mendiskusikan apa sih sebetulnya progresnya, karena kita ketahui pada saat-saat sampai di bulan Juni ini, saya yakin seluruh desa di Nusantara, di Indonesia itu sekitar 75.000 telah ditransfer dana desa tahap pertama. Karena ini di beberapa daerah juga sudah mulai membelanjakan dana desa tahap kedua. Nah, dan kita juga punya kewajiban sebagai tenaga pendamping profesional dari tingkatan PLD, PD, TAPM Kabupaten, TAPM di provinsi ataupun sampai mana adalah untuk melaporkan seperti apa sih progres-progres penyerapan dan realisasi dana desa yang telah ditransferkan oleh pemerintah kepada pemerintah desa melalui RKDS. Untuk itu saya mohon izin, ini ada beberapa hal yang penting yang harus kita bersama-sama saya ambil adalah apa yang terjadi di kami, yaitu di Kabupaten Banyumas gitu ya. Oke, mohon izin, udah terlihat gitu ya. Di sini ada surat ya, surat penting ini karena ini adalah terkait bagaimana pemerintah daerah, khususnya adalah Kabupaten Banyumas. Saya ucapkan terima kasih atas fasilitasi selama ini kepada kami, para pendamping, dan tentunya adalah ini sebuah sinergitas dan kolaboratif yang sangat positif antar pemerintah daerah dan kementerian, dan kami juga mengucapkan terima kasih dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal atas fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas. Dan ini ada sebuah surat tertanggal 11 Juni tahun 2024, bisa rekan-rekan semua yang hadir di Zoom ataupun di
YouTube bisa melihat ini ada sebuah surat yang di sini perihalnya adalah penambahan referensi kegiatan aplikasi Omswan TKD. Ini tindak lanjuti seperti ini bisa rekan-rekan bisa melihat di sini ada sebuah menindaklanjuti surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Purwokerto tanggal 6 April 2024 nomor S-281 garis miring KPN titik 1408 garis miring 2024 hal penambahan referensi kegiatan pada aplikasi Omspan TKD gitu ya. Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah pemerintah Kabupaten Banyumas telah menambahkan kegiatan yang tidak tersantum dalam daftar kegiatan dengan menambahkan kode 90 sampai dengan 99. Nah, melalui lampiran peraturan Bupati nomor 56 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Nah, yang kedua, kode kegiatan ditambahkan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 telah terakomodir pada aplikasi online monitoring SPAN TKD tahun 2024 sebagaimana terlampir dengan tanda biru ya. Yang ketiga adalah sehubungan dengan hal tersebut kami minta bantuan saudara untuk memfasilitasi penginputan penyerapan dana desa yang telah ataupun belum pada Omspan TKD dengan kode yang sudah disesuaikan sehingga pelaporan penggunaan dana desa sinkron dengan APB desa. Dan di sini tertanda oleh beliau Pak Dr. Snuki Hari Rahmat di atas nama Sekda Kabupaten Banyumas. Nah, di sini berarti kalau melihat apa yang disampaikan di sini kita memiliki sebuah kesimpulan gitu ya. Nah, apa yang harus kita sikapi dan ini tentunya bentuk daripada akomodir masing-masing pemerintah daerah. Dan kalau saya sebagai tenaga pendidikan prosel di wilayah Kabupaten Banyumas ada sebuah kesimpulan bahwa sesuai dengan nomor surat yaitu 400.10.2 garis miring 288 garis miring SR garis miring Romawi 6 tahun 2024 hal penambahan referensi kegiatan pada aplikasi Omspan TKD, kesimpulannya bahwa surat ini menginformasikan gitu kan. Tadi suratnya tertuju pada camat gitu ya. Surat ini menginformasikan kepada camat Kabupaten Banyumas gitu ya, selain wilayah eksekutif gitu ya, tentang penambahan referensi kegiatan pada aplikasi Omspan TKD tahun 2024. Nah, poin-poin pentingnya adalah pemerintah Kabupaten Banyumas telah menambahkan kegiatan yang tidak tersantum dalam daftar kegiatan dengan memberikan kode 90 sampai dengan 99 melalui lampiran peraturan Bupati nomor 56 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Yang kedua, kode kegiatan yang ditambahkan tersebut telah terakomodir gitu ya pada aplikasi online monitoring SPAN TKD tahun 2024. Nah, dan terakhir, camat diminta untuk memfasilitasi ya, penginputan penyerapan dana desa yang telah ataupun belum pada Omspan TKD dengan kode yang sudah disesuaikan sehingga pelaporan penggunaan dana desa sinkron dengan APB desa. Nah, sehingga kita bisa melihat sebetulnya seperti apa sih peran daripada pendamping gitu ya, para tenaga pendidikan profesional seluruh tingkatan khususnya adalah di kami ini adalah berdasarkan surat tersebut gitu ya, maka kita itu punya posisi penting yaitu salah satu adalah memfasilitasi apa yang harus kita lakukan. Di sini adalah memfasilitasi penginputan penyerapan dana desa di Omspan TKD dengan kode yang sudah disesuaikan. Nanti kita lihat bersama kode apa sih yang telah dilampirkan dalam surat tersebut. Yang kedua, membantu desa dalam memahami. Nah, ini yang penting di sini nih. Membantu desa memahami dan menggunakan aplikasi online monitoring SPAN TKD tahun 2024. Dan terakhir adalah memberikan pendampingan dan bimbingan teknis kepada desa dalam proses pelaporan penggunaan dana desa. Jangan sampai ada bahasa yaitu kan nanti yang bertanggung jawab desa, nggak boleh seperti itu karena kita kehadirannya di antara memfasilitasi, yaitu tadi saya jelaskan adalah memberikan pendampingan dan bimbingan teknis kepada desa dalam proses pelaporan penggunaan dana desa. Kita juga punya kepentingan di situ yaitu melaporkan melalui dashboard Monef dana desa. Nah,
Mediasi yaitu melakukan mediasi antara desa dengan pihak-pihak terkait jika terjadi kendala dalam proses penginputan penyerapan dana desa di Omspan TKD. Yang kedua adalah membantu desa dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan penggunaan dana desa. Nah, di sini kita sudah bisa memetakan seperti apa sih peran kita dalam proses tupoksi peran, yaitu di fungsinya sebagai mediasi gitu ya. Nah, berikutnya adalah advokasi gitu ya. Di sini adalah ada sebuah penguatan. Yang pertama adalah melakukan advokasi kepada desa agar mendapatkan haknya dalam memperoleh dana desa. Nah, di sini berarti kita mengetahui benar desa itu kan seperti apa aja sih namanya penyaluran gitu, hak mendapatkan salur dana desa tahap 1, tahap 2 gitu apa. Nah, di sini berarti kita harus mengadvokasi kepada desa kalian itu punya hak untuk mendapat itu. Nah, tentunya dalam memperoleh ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh desa. Maka kehadirannya itu tadi kita harus jelas di mana posisinya gitu ya. Berikutnya adalah advokasi, adalah membantu desa dalam memperjuangkan kepentingan desa dalam hal penggunaan dana desa. Nah, kita ketahui bersama kemarin kita selesai melakukan sebuah pendataan indeks desa membangun. Maka di dalamnya itu tentunya kita ingin memastikan bahwa pengguna dana desa itu tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan apa yang direkomendasikan di dalam indeks desa membangun. Nah, berikut terakhir adalah di sini berarti pendamping desa memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran gitu ya, kelancaran proses penginputan penyerapan dana desa di Omspan TKD dengan kode yang sudah disesuaikan. Nah, peran pendamping desa tersebut dilakukan melalui fasilitasi, mediasi, dan advokasi. Serta terakhir adalah berupa edukasinya gitu ya kepada desa. Nah, mari kita lihat gitu ya, apa sih yang menjadi hal penting di dalam sebuah perubahan kode rekening di kami, karena kita sering gitu ya, rekan-rekan juga melihat di Perpuk Tata Kelola Keuangan Desa itu masih ada yang 90 sampai 99 gitu ya, kodenya apa aja gitu ya. Itu kan memang dibuka reng-rengnya. Kami itu ada di dalam tadi surat itu, sehingga Kabupaten Banyumas itu ingin memastikan bahwa semuanya itu harus terakomodir di dalam Omspan TKD. Dan alhamdulillah terima kasih Kementerian Keuangan gitu ya telah mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan kami, khususnya di dalam memfasilitasi pemerintah desa di dalam belanja terkait dengan bersumber dari dana desa. Nah, ini adalah daftar parameter kode output kegiatan di Kabupaten Banyumas gitu ya. Tentunya ini di hal-hal yang pokok di seluruh Nusantara itu, setiap kabupaten ataupun kota itu memiliki kode-kode parameter kegiatan di dalam tata pengelolaan keuangan desa. Nah, seperti hanya di Kabupaten Banyumas seperti ini kodenya. Jadi kita kan mengetahui persis gitu ya, di sini ada kode uraian bidang, subbidang, dan kegiatan, ada kodenya gitu ya, uraian output dan satuan outputnya. Kadang-kadang kita di dalam apa namanya, ada sebuah keterbatasan oleh pendamping. Ini kalau uraiannya kayak gini, outputnya apa gitu kan, di dalam Siskudes itu kan ada output ya. Kalau kita bicara uraian output, berarti kita akan mengetahui sebuah capaian dan nanti berimpak pada dampaknya. Nah, di dalam uraian output tentunya kita harus mengetahui satuan daripada output kegiatan sendiri. Nah, di sini yang disampaikan tadi dalam surat ada yang harus kita fasilitasi oleh pemerintah kecamatan, dan perannya kita di antaranya adalah kode-kode rekening yang berjilid warna biru gitu ya. Nah, satu adalah tambahan penghasilan kepala desa dan perangkat desa. Dan sini tambahan penghasilan kepala desa, satuannya adalah OB, orang per bulan. Yang berikutnya adalah penghargaan purna tugas kepala desa dan perangkat desa gitu ya. Di dalamnya itu kita ketahui di
di tambahan penghasilan juga ada tambahan penghasilan kepala desa, tambahan penghasilan perangkat desa, gitu ya. Purna tugas itu adalah penghasilan purna tugas kepala desa, purna tugas juga perangkat desa. Ini sangat menarik karena apa? Kami khususnya kami selalu bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Banyumas, gitu ya. Adalah apa namanya, memberikan informasi penting bagaimana ada sebuah kebutuhan desa. Nah, ini kan tentunya menjadi hal yang harus kita sampaikan, gitu ya. Dan terlihat di sini, apalagi kita udah ketahui adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, dan ini pasti ada implikasinya ke arah sana, gitu. Selanjutnya, kode yang berikutnya, gitu ya, ini masih bidang yang sama, bidang satu, gitu ya. Nah, di sini yang mungkin belum efektif, dan semoga di tempat yang Bapak itu rekan-rekan pendamping di sini hadir juga dari BPD, kepala desa, perangkat desa, dan OPD. Kami di sini ada penambahan penyusunan dan penetapan standar satuan harga desa. Nah, ini ada kalau kita mau belanjakan sudah terfasilitasi. Biasanya kan ada di lampiran Perbup itu ya, di kami gitu, belum terakomodir di omset, ternyata sekarang sudah sudah terakomodir. Jadi desa ingin membelanjakan ataupun ingin menganggarkan sebuah kegiatan, contohnya adalah tentang penyusunan dan penetapan standar satuan harga desa, gitu ya. Karena kan biasanya antara desa satu dan desa lain itu akan berbeda. Tentunya di sini kita sebagai pendamping punya peran penting, gitu ya. Bagaimana tentang LKPP 12 dan 13 itu bisa tertransfer keilmuannya kepada desa, khususnya adalah TPK ataupun Sekdes itu kepada desa harus mengetahui, oh ini menggunakan harga satuannya sebesar ini. Terus ini harus dilakukan dengan swaklola, oh ini harus ada pengadaan gitu. Nah, ini penting, gitu ya. Jangan sampai, gitu ya, karena saya ngalami sendiri, gitu ya. Desa tidak paham, tapi kita yang paham. Ini tidak boleh terjadi seperti itu. Kita sama-sama harus paham, gitu, keduanya, agar apa? Semakin desa itu paham, mengerti, dan selalu update, maka akan memudahkan sebuah kegiatan dalam kolaborasi, gitu ya. Karena kita bagaimanapun khususnya para tenaga pendamping itu adalah bagian utuh dari Kementerian Desa, gitu ya. Berikutnya adalah penyelenggaraan pengadaan, pengangkatan, dan pemberdayaan perangkat desa, ya, kita kenal adalah PTKD. Ya. Di sini kalau desa ingin menganggarkan kegiatan ini, gitu, maka sudah terakomodir di dalam OSPAN, gitu. Tadinya kan mungkin ini belum terakomodir, tapi di lampiran Perbupnya sudah ada, gitu. Nah, ternyata sekarang sudah, gitu ya. Berikutnya adalah di penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan desa atau lomba desa, itu ya. Kita kenal mungkin ada beberapa dari produk Kemendagri, itu ya, FDeskel, Prodeskel, gitu. Di sini kalau evaluasi tingkat perkembangan desa adalah FDeskel, gitu ya, lomba desa. Mungkin nanti turunan-turunannya ya akan bisa di subperincian sesuai dengan kebutuhan kondisionalnya, gitu ya. Berikutnya adalah penyelenggaraan penataan desa. Nanti ini sangat menarik, gitu ya, karena apa? Kita dalam penataan di desa kita terlibat langsung, gitu ya. Selanjutnya adalah administrasi pajak bumi dan bangunan. Nah, ini katanya adalah outputnya pengadaan, pelepasan, pelelangan tanah kas desa. Nah, karena apa? Ini sudah terfasilitasi outputnya, gitu ya, sehingga nanti kalau ada kegiatan ini desa sudah kuat, gitu ya. Kompensasi atau ganti rugi lahan berdampak pembangunan. Karena kan kita baru senang, gitu ya, kalau desa itu bisa memanfaatkan dana desa yang menghasilkan benefit yang tinggi. Tetapi belum berbicara tentang komisi. Kemarin kita membuka tentang materi, yaitu resiko dampak pembangunan di desa. Nah, ini arahnya ke sana. Operasional intensifikasi PBB, fasilitasi kegiatan pendaftaran tanah sistematik lengkap. Yang apa itu yang kita sering itu
PTSL ya, PTSL gitu. Nah, pendaftaran tanah sistematik lengkap, karena kan banyak sekali gitu ya, mungkin kegiatan-kegiatan yang PTSL di mana penerima manfaatnya bisa itu desa sendiri, yaitu aset desa, karena pengalaman saya menganalisis masih kok aset-aset desa berupa tanah atau bangunan itu belum tersertifikasi gitu. Tapi kalau tanah milik sudah, tapi sertifikasinya itu kan perlu kita dorong, karena itu adalah bagian sebuah pelaporan kepada pemerintah itu sendiri ataupun kepada masyarakat seberapa besar aset yang dimiliki oleh desa. Berikutnya adalah lelang tanah kas desa. Nah, ini adalah bagian dari bagaimana desa itu memanfaatkan sesuai dengan Permendagri 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Nah, selanjutnya ini di bidang 2, yaitu ya pengelolaan dan pembinaan anak sekolah melalui pemberian makanan tambahan anak sekolah PMTAS. Nah, ini nanti outputnya adalah jumlah sisa penerimaan PMTAS. Kami kalau dari materi yang ada tercantum seperti ini, kita akan berupaya gitu ya mencapai sebuah tujuan pemberian makanan tambahan anak sekolah. Itu bisa lokusnya ada di PAUD gitu ya, oke, nanti lokusnya ada di tingkat SD atau MI, SMP, MTS, ataupun nanti SLTA. Nah, nanti ada penjemputan teknis berikut. Tapi kalau nanti ternyata desa itu harus mengalokasikan ke arah sana gitu ya, berarti ini ada sudah mudah gitu ya, sudah tidak ambigu memaksakan harus ada melapor, tapi itu sebelum terakomodir. Kami buat-buatnya sudah ada gitu ya. Berikutnya adalah dukungan sarana prasarana pendidikan PAUD, TK, TPA, TKA, TPQ, madrasah non formal bukan milik desa ya. Kalau kemarin itu yang sudah terakomodir itu di Spanya adalah yang formal bukan milik desa. Milik desa, saya ulangi, tapi kalau sekarang sudah diakomodir adalah non formal bukan milik desa. Semua lagi, ini tambahannya adalah dukungan sarana prasarana pendidikan PAUD, TK, TPA, TKA, TPQ, madrasah non formal bukan milik desa. Yang sudah masuk sebelumnya ini adalah yang non formal milik desa. Nah, selanjutnya ada di bidang kesehatan gitu ya, ini bidang pembangunan. Itu adalah pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat aditif di desa. Nah, ini outputnya ada terselenggaranya pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di desa, fasilitasi pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan endemik, gitu ya. Yang timbul di masa itu kan menyatakan yang endemik itu yang TBC gitu kan, dan sejenisnya gitu ya. Pengelolaan dan pemanfaatan tanaman obat keluarga asmatoga gitu ya. Fasilitasi pelayanan bagi masyarakat atau anak berkebutuhan khusus, yaitu untuk disabilitas atau marginal. Punya hal-hal yang khusus ini, kalau nanti desanya mau menganggarkan atau melaksanakan kegiatan itu sudah terakomodir, dan kalau menggunakan desa itu sudah masuk di dalam OPSPAN gitu ya. Berikutnya adalah fasilitasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Nah, di sini outputnya adalah jumlah masyarakat miskin. Nanti kalau rekan-rekan itu dalam pendampingan, kalau masuk ke kode rekening 20294, maka akan kita akan bertanya itu kan, berapa jumlah masyarakat miskin yang akan menerima daripada kegiatan ini. Berikutnya adalah tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Nah, kegiatan berikutnya itu adalah penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat. Ini bagian terpenting dalam kita melakukan sebuah intervensi untuk percepatan dan penurunan stunting gitu ya. Terus penyediaan fasilitas kesehatan, yaitu mobil siaga, garis miring ambulan desa. Ini kan nanti bagi desa yang sudah memang harus memiliki, tentunya ada kaidah-kaidah tertentu ataupun ada regulasi yang sehingga kenapa desa ini harus membeli atau mengadakan
sebuah fasilitas kesehatan berupa mobil siaga atau ambulan desa. Gitu. Terus pemeliharaan fasilitasi kesehatan. Nah, kalau kita punya barangnya, otomatis nanti ada sebuah fasilitas operasionalnya gitu ya. Di sini berupa pemeliharaan sudah terakomodir gitu. Langkah berikutnya di kode rekening pemeliharaan turap gitu ya. Ini untuk pemukiman itu ya. Pemeliharaan turap, bronjong, garis miring talut, garis miring tanggul desa gitu ya. Terus pembangunan atau rehabilitasi peningkatan turap, bronjong, talut, tanggul desa, pembangunan atau rehabilitasi peningkatan gedung balai kemasyarakatan. Kalau kita itu lebih karena familiar adalah balai desa gitu ya. Tapi ini balai kemasyarakatan ini kalau di tempat saya itu ada kadang-kadang penamaannya macam-macam, ada balai RW dan lain-lainnya. Nah, ini adalah kalau diakomodir di dalam OSPAN ataupun di kami namanya adalah gedung balai kemasyarakatan gitu ya. Nanti definisinya secara detail bisa dibahas sama. Nah, selanjutnya adalah pembangunan dan peningkatan fasilitasi jambanisasi untuk keluarga miskin ya. Ini outputnya adalah jamban untuk keluarga miskin. Nah, ini bisa jambannya itu komunal ataupun jambannya itu pemanfaatannya bisa berapa keluarga lah gitu ya. Komunal itu kan mesti lebih dari 3 atau 5 gitu. Selanjutnya adalah penyediaan kendaraan pengangkut sampah. Karena sekarang adanya keterbatasan sumber daya manusia ataupun lahan, kadang-kadang desa itu tidak mampu mengolah, cukup mengumpulkan, mengelola, nanti dikumpulkan gitu ya sementara nanti dikirim. Nah, di sini kan butuh alat pengangkut. Nah, kami sudah terfasilitasi dan ini bisa masuk di OSPAN-nya gitu ya. Berikutnya adalah pemeliharaan jaringan listrik atau penerangan desa. Selanjutnya adalah pembangunan rehabilitasi peningkatan jaringan listrik atau penerangan desa. Terus pembangunan terasering pada daerah rawan longsor milik desa. Nah, ini yang harus diingat itu ya. Terasering pada daerah rawan longsor milik desa. Misalnya tanahnya itu di tepian sungai atau laut itu atau pantai. Nah, maka di situ bisa menggunakan dana desa untuk pembangunan terasering gitu ya. Selanjutnya adalah pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa. Nah, energi alternatif yang capaian etis ketujuh ya, itu ya energi baru dan terbarukan gitu. Ini yang miliknya di desa gitu ya. Untuk bidang pembinaan dan kemasyarakatan, nah ini diakomodirnya adalah pelatihan kesamaptaan, kedisiplinan, pembinaan jasmani. Nah, itu melihat kadang ada hansip ya gitu ya, pertahanan sipil ya yang dimiliki oleh desa gitu ya, sehingga ini perlu diakomodir. Ternyata dari analisa-analisa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten membaca ini perlu diusulkan. Nah, ternyata bisa diakomodir gitu ya. Selanjutnya adalah pelatihan kekhususan sesuai kearifan lokal ya, pelatihan kekhususan. Mungkin di kami itu kan ada yang namanya kesenian yang khusus itu ya, ebek gitu ya, itu kan lengger gitu ya, itu kan hal-hal pelatihan yang kekhususan yang memang itu pada ahlinya gitu ya. Karena kalau punya teman yang senangnya itu punya grup ebek ya, katanya memang ada hal yang khusus, mungkin itu bisa menjadi bagian ke arah sana gitu ya. Jaminan sosial linmas gitu, karena kami sudah merambah ke arah sana hingga nanti pada prioritas penggunaan dana desa di tahun 2025 seperti kata bunyinya, tetapi pemerintah Kabupaten Mas sudah mengakomodir hal-hal tersebut gitu ya. Terus melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat BPKRM, misalnya ada bulan-bulan tertentu gitu ya, bulan BPKRM gitu. Dukungan pengelolaan satpras kebudayaan atau rumah adat keagamaan di desa. Nah, karena kami ada sebuah desa yang punya ciri khas adatnya masih ada, itu seperti di Kebasen, ya,
di Kalisalak itu ada, kayak di Pekuncen, Desa Pekuncen, Jatilawan juga ada itu ya, masyarakat Aboge, dan di Semakede juga ada gitu ya. Nah, di sini ada lagi diakomodir adalah dukungan pengelola sampah, sudah tadi ya, yang rumah adat keagamaan. Selanjutnya adalah di subbidang kelembagaan masyarakat, yaitu pembentukan lembaga kemasyarakatan gitu ya. Karena kan kita ketahui ada seperti apa sih lembaga kemasyarakatan. Nah, nanti kita bisa sharing gitu ya, rekan-rekan yang hadir di sini gitu. Tapi selanjutnya adalah pembentukan dan dukungan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pembentukan dan dukungan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Outputnya adalah kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berikutnya adalah pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu. Pengelolaan balai benih ikan milik desa BBI ya, BBI milik desa ini kan imbas dari ada sebuah dampak yang positif, adanya ketahanan pangan yang dibataskan minimal 20%. Ternyata di beberapa desa sih sudah sudah terbaca, oh ternyata gitu ya, desa ini lebih potensi ke perikanan ya, perikatannya jenisnya bisa nila, bisa gurame, dan ternyata itu bisa menggunakan penggunaan desa, dan ini didorong kalau nanti desa itu ada memiliki balai benih ikan, maka bisa terfasilitasi. Selanjutnya adalah untuk pemeliharaan tambatan perahu, tempat pelelangan ikan atau TPM desa. Kalau di Kabupaten Banyumas itu daerah yang sudah bersentuhan berbatasan dengan Kabupaten Kebumen gitu ya. Itu daerah Tambak, daerah Supiuk itu udah ke arah pantai gitu ya. Berikutnya adalah peningkatan produksi tanaman perkebunan, itu alat produksi dan pengelolaan perkebunan. Nah, ya kan ada yang desa kan mengalokasikan gitu ya, untuk menunjang peningkatan produksi. Oh ini butuh mesin gitu ya, mesin panen, mesin pencacah jagung gitu ya, dan lainnya gitu. Terus pembangunan atau rehabilitasi peningkatan balai pertemuan kelompok tani gitu ya. Di kami dulu ada namanya di desa Porosari itu dari dana desa itu untuk pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan balai pertemuan kelompok tani, kan itu menjadi sebuah kebutuhan. Nah, sekarang sudah terakomodir jelas, malah lebih pelong, lebih enjoy gitu ya. Pembangunan atau peningkatan irigasi tersier gitu ya. Nah, kalau irigasi yang sekunder dan primer itu kan bukan miliknya desa gitu ya. Kalau di kami itu kalau tersier itu namanya saluran cacingan gitu. Itu sama itu. Fasilitasi penguatan kelembagaan pengarus utamaan gender dan anak gitu ya. Ini di sini artinya adalah fasilitasi penguatan kelembagaan pengarus utamaan gender dan anak. Bisa nanti kegiatannya mungkin desa itu dengan cara bahasanya itu advokasi ataupun penyuluhan hukum gitu ya kepada gender dan anak gitu ya. Mungkin nanti konsennya, narasumbernya bisa praktisi dari pelindungan perempuan dan anak, ataupun nanti bisa dari sisi religinya, mungkin dari agama gitu ya, bisa dihadirkan dalam penguatan kelembagaan. Jadinya nanti kita jelas ada forum anak gitu ya, itu pun harus terisi gitu ya. Berikutnya adalah fasilitasi upaya nih ya. Tadi kita penguatan pada lembaga, yang kedua sekarang pada sebuah actionnya gitu ya, fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan. Nah, kalau kita lihat ini semakin terakomodir untuk capaian-capaian pembangunan berkelanjutan, baik itu fisik atau non fisik, yaitu SDGs dari 1 sampai 17 gitu ya. Berikutnya adalah peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan pelindungan anak. Nah, ini mungkin nanti rekan-rekan di Kabupaten Banyumas yang ada kelompok-kelompok masyarakat gitu ya, yang memperhati dan
perlindungan anak. Itu kita bisa terakomodir ke sini. Karena apa? Di dalam sebuah pentahelik pembangunan nasional ataupun desa ada keterlibatan kelompok masyarakat gitu ya. Berikutnya adalah pengembangan atau promosi produk unggulan desa. Nah, ini biasanya kan desa kalau kita kan ada apa namanya TTG ya, teknologi tepat guna, mungkin suatu saat akan digelar. Sama juga desa. Desa ingin menggelar, inilah produk kami. Di situ nanti akan mendatangkan kemitraan. Ini kami itu punya potensi jagung gitu ya. Desa ini menghasilkan setahun sekian ton gitu. Tapi kami kesulitan. Nah, bagaimana kalau kita desa melakukan sebuah kegiatan pengembangan atau promosi produk? Nah, ternyata bisa masuk ke sini. Otomatis dengan kondisi semacam itu nanti mungkin akan diundang ya semacam mungkin ada FGD ataupun seminar yang digawangi oleh desa gitu ya, mendatangkan para pengusaha ataupun kemitraan baik mungkin di akademik gitu ya ataupun langsung kepada pelaku usaha gitu. Selanjutnya adalah pembangunan kantor BUMDesa atau sarana prasarana BUMDes. Nah, ini nanti sudah terakomodir itu tentang pembangunan kantor BUMDes kan itu kan bisa menggunakan dana desa. Ini satuannya adalah unit. Terus ada pelaksanaan audit keuangan BUMDesa, evaluasi perkembangan BUMDesa. Ini di sini outputnya adalah pelaksanaan audit keuangan BUMDesa, evaluasi perkembangan desa. Apalagi kemarin kita juga ditugaskan untuk melaporkan sebuah pemeringkatan BUMDesa. Kita ingin mengetahui gitu ya, karena itu terbaca. Apa sih yang menjadi kegiatan konsen BUMDes di kabupaten desa di Kabupaten Banyumas yang dilakukan oleh Kemendes melalui tenaga pendamping desa? Oh, ternyata ini. Nah, beliau pemerintah daerah diakomodir biar desa itu tidak susah untuk menganggarkan ke pembiayaannya gitu. Selanjutnya ini sudah terselesaikan semua dan tentunya ini adalah bagian kami di Kabupaten Banyumas mengakomodir sebuah kebutuhan yang sesuai dengan Pergub 56 2018 lampirannya itu memang ada kode 1999 dan ini sudah diakomodir melalui tadi surat yang disampaikan kepada Kemenq melalui KPPN dan beliau itu sudah dijawab dan sudah masuk menjadi bagian ke desa-desa sehingga desa itu akan menambah sebuah kekuatan literasi dalam bagaimana penggunaan dana desa itu bisa termanfaatkan sebaiknya untuk kesejahteraan dan kemajuan desa. Tinggal kami khususnya adalah desa itu ya di Kabupaten adalah menunggu prioritas penggunaan dana desa di tahun 2005 yaitu penggantinya Permen Desa nomor 13 tahun 2023 karena yang nomor 7 itu pasti akan berkelanjutan. Itu saja yang bisa saya bagikan. Mungkin nanti ada beberapa hal yang kita diskusikan bersama. Oke, terima kasih. Terima kasih. Saya ucapkan dari Rina Didit. Nanti di-share ya Pak. Siap Pak. Karena ini sudah menjadi sebuah konsumsi publik dan moga-moga di kabupaten lain gitu, wilayah lain sama-sama akan mengakomodir gitu ya, mengakomodir sebuah kebutuhan desa di dalam bagaimana dana desa itu kalau kita bicara yang sekarang itu kan ada irmak sama non irmak gitu ya. Nah, irmaknya harus kita ketahui gitu ya melalui tagging lah, non irmaknya apa. Nah, ini kan perlu ada sebuah terobosan bagaimana kehadiran kita adalah memfasilitasi sesuai dengan ketentuannya. Kalaupun belum, tentunya kita bagi tenaga pendidikan punya rekan mentor di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten yang akan mensinergiskan. Dan juga terima kasih seluruh jajaran TAPM Kabupaten Banyumas dan pemerintah daerah Kabupaten Banyumas atas sinergitas tentang bagaimana penggunaan dan pemanfaatan dana desa sehingga pemerintah desa itu semakin termudahkan dalam penggunaannya dan pelaporannya. Kadang-kadang menurut ini bisa gitu ya, tapi pada saat pelaporan ini masuknya kemana gitu. Ini kan semuanya adalah menuju pada sebuah transparansi pelaporan menuju
akuntabilitas. Karena kalau kita bicara tentang akuntabilitas, otomatis kita harus menjadi bagian yang menguatkan daripada data-data yang dimiliki oleh desa. Nah, terima kasih. Ada dari Pak Sarman. Apakah ada sub bidang 4 pelatihan aparatur desa, Kang Iman? Nah, di kami apa yang tadi disampaikan itu seperti itu Bang, nanti bisa saya sharekan gitu ya. Mungkin nanti oleh Bang Sarman sebagai TAPM di Gorontalo bisa menjadi sebuah literasi Bang. Nah, itu yang tadi tanda-tanda biru itu adalah yang ada di Perbup 56 2012 yang kodenya 90 sampai 99 dan atas ikhtiarnya itu untuk mengirimkan gitu ya untuk kode itu bisa diakomodir gitu ya di dalam Omspan TKD dan alhamdulillah sudah ada jawaban tentang hal tersebut dan pagi hari ini insya Allah kami semua stakeholder yang di desa baik pendamping kasih pemerintahan ataupun kasih yang membidangi gitu ya akan mengadakan rapat koordinasi terhadap hal tersebut karena sesuai dengan surat tadi tertanggal 11 Juni sekarang 12 Juni tentunya akan mendapatkan hal yang teknis karena kita kembali lagi kita itu memiliki tupoksi peran karena adalah fasilitasi dan edukasi gitu ya. Jadi jangan sampai ada kesulitan desa, ada kegalauan desa, kita tidak bisa memberikan solutif yang produktif. Tentunya semuanya itu bisa terselesaikan. Kalau seperti tadi disampaikan, kita pendamping di tingkat desa, gitu ya punya mentornya PD di kecamatan, PD-nya punya mentor di tingkat kabupaten, gitu, dan seterusnya. Dan untuk hal ini apa yang tadi saya sampaikan adalah bagian dari sebuah kolaborasi. Gitu. Terima kasih. Mungkin ada beberapa hal yang oleh rekan-rekan akan disampaikan dan sampai pagi hari ini beliau Pak Ivan belum bisa bergabung gitu ya. Nanti apa yang menjadi sebuah catatan di pagi hari ini akan saya sampaikan ke beliau sesuai dengan apa yang kita diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih. Di sini ada beberapa yang hadir. Ada Bu Andi Surasdi, Pak Arif, Bu Rina, dan Bang Salman. Dan juga mungkin ada beberapa rekan yang di sini ada TAPM dari Lampung, Mas Firdaus juga hadir gitu ya. Ada Bu Alfiana Erna, selamat, kalau sini udah selamat siang ya, di Rotendo berarti bareng dengan Om Kris gitu ya. Ada dari Mas Bosa dari Lombok Timur itu, dan rekan-rekan host yang ruang cakap desa yang mungkin bisa bergabung, kami persilakan, ataupun peserta yang ada di sini ingin bergabung, saya persilakan nanti untuk resen, nanti kita bukakan untuk open gitu ya. Di sini ada saya juga sapa, ada Pak Sebun Jalil, Pak Nadimun, dan juga ada Pak Nanang. Terima kasih Pak Nanang, beberapa informasi yang saya terima itu bagus dan ini sudah saya sampaikan kepada pemerintah desa melalui kewenangannya gitu. Dan alhamdulillah berefek pada sebuah pencapaian kemarin di indeks desa membangun di Kecamatan Batuaten sudah ada 9 ya, 9 desa mandiri, 3 desa maju, dan 3 desa maju ya kemungkinan tahun depan bisa naik 1 lagi. Oke, terima kasih. Dari Pak Samsul Kaida, materinya menambah wawasan dan pengetahuan TP. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Samsul Kaida ya. Ini memang sebuah perjuangan bagi kita para pemberdaya gitu ya, para TPP gitu. Tidak lelah-lelahnya kita harus meningkatkan sebuah literasi. Dengan caranya kita harus sensitif apa yang menjadi denyut-denyut yang diinginkan oleh masyarakat desa, baik itu pemerintah desa, kelompok masyarakat ataupun lembaga desa. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Tentunya
dengan sebuah komunikasi akan terfasilitasi dan terselesaikan. Di sini juga ada dari kontak juga Mbak Nana finalis gitu. Oh, Mas Pardia dari Gunung Kidul. Bang Emri itu, Oke, Mas Hano, terima Bang kasih. Emri. Oh Bang ya, Emri itu kan udah dosen. oke ya. Oke, terima kasih Pak D. Silakan Mas Emri, mungkin ada yang mau disampaikan. Terima kasih. Silakan Mas. Baik, terima kasih Kang Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kerabat SDGs. Ini menarik Kang, terkait dengan informasi tema yang Kang Iman sampaikan di pagi hari ini. Ini betul tadi yang disampaikan oleh Pak yang di chat, itu menambah wawasan kami juga di kabupaten wilayah dampingan kita ini kan. Nah, cuman satu pertanyaan Kang, ini merupakan ketentuan dari dari Permendagri terkait dengan penambahan kode rekening kegiatan, atau memang ini pengusulan dari pemerintah daerah Kabupaten Banyumas kepada ya otomatis nanti kan dia kepada Kemendagri, kemudian kepada Kementerian Keuangan, karena kode rekening ataupun kegiatan belanja yang di Siskudes ini kan domainnya di Kemendagri melalui Permendagri 20 tahun 2018 ini Kang. Nah, otomatis nanti apakah kegiatan yang ditambahkan yang di dalam kode rekening kegiatan itu merupakan permohonan dari pemerintah daerah atau memang permintaan atau sudah ketentuan dari Permendagri dan Kemenkeu Kang. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari tadi yang kami sampaikan, ada yang berwarna atau baris yang berwarna itu merupakan tambahan. Nah, saya coba perhatikan atau simak dari Kang Iman. Salah satunya itu ada terkait dengan ambulan desa. Kalau bisa Kang Iman, kalau tidak di bidang kesehatan, di sub kegiatan kesehatan atau sub bidang kesehatan, itu ada penambahan pengadaan, kemudian ada pemeliharaan. Nah, kalau dilihat lagi Kang, di kode rekening kesehatan di sub bidang kesehatan dan kemudian di kode rekening 20202204 itu penyelenggaraan desa siaga kesehatan itu sudah ada output atau uraian kegiatan yang pengadaan ambulan desa di situ Kang. Mungkin di atasnya Kang. Bagian atas 2204 di kegiatan sub bidang kesehatan 2204 itu sudah ada awal yang sebelah kiri yang 2204 nih Kang. Nah nih di penyelenggaraan desa siaga nih Kang. Di penyelenggaraan desa siaga ini sudah ada pengadaan ambulan desa unit. Nah sementara kalau tidak salah tadi ada di bagian yang hijau atau yang diwarnai itu ada pengadaan terkait dengan ambulan desa juga itu Kang, atau ambulan. Ini nih yang di 2296. Ya. Nah ini artinya ini kan bertabrakan nanti nih Kang. Ada dua rekening ada dua rekening di satu subbidang gitu kan. Itu satu. Yang belum ada kalau kita lihat di sini kan yang pemeliharaan. Mungkin saja ini pemeliharaannya bisa dimasukkan, tetapi penyediaan fasilitas kesehatan atau mobil kesehatan mobil ambulan desa itu mungkin bisa dihilangkan itu Kang. Oke. Satu. Kemudian juga itu saya lihat tadi kalau tidak salah di bidang pekerjaan umum. Itu di pemukiman. Di pekerjaan umum bidang 2 di 23 Kang. 23 90 91 92. Itu terkait dengan tersier Kang. Oh, saluran tersier. Iya, benar. Ya, itu ada tambahannya juga. Kegiatan ini. Ya. Bukan ini tersier yang irigasi yang bandar cacing tadi Kang, saluran cacing. Iya.
ke atas, bentar. Nah, kalau di dalam parameter SysQDes itu sudah ada itu Kang. Kita lihat dulu yang hijau di pembangunan yang terkait dengan saluran tersier tadi Kang. Yang diwarnai. Bagian ke bawah Kang. Oke. Kalau tidak salah itu penambahan kan di 290 itu Kang. 90 ke bawah di bidang 2. Bidang 2. Bidang 2 ya? Ya. Bidang 2 di 23. 23 itu kan pekerjaan umum. Ketemu Kang? Belum. Bentar. 23. Di pertanian mungkin Kang? Coba lihat pertanian. Di 4105. 24. Oh, bukan. Iya. 24. Saya lupa tuh yang di Kang Iman. Saya lupa yang di Kang Iman. Iya, tadi memang ada tempatnya yang itu, yang tersier. Gimana Mas intinya? Nah, kalau yang saluran irigasi tersier itu di rekening 4206 itu sudah ada Kang. 406. Dia masuk ke apa? Pertanian. Oh, ini dan Mas. Oke. Bentar Mas. Yang 402 ini yang tersier ya, bukan bidang 2 ya. Yang keempat ya. Ya, bidang 4. Ini kan di apa kan sudah ada itu Kang. Di 4204. 4204, 40204 itu Kang. 4204. Ini yang pemeliharaan saluran irigasi tersier. Iya. Atau itu dia pemeliharaannya itu kan pemeliharaan saluran tersier. Kalau tidak salah di 4206 kalau yang 40292 pembangunan garing peningkatan, kalau 406 itu pemeliharaan. Oke, di 4206-nya Kang, pembangunan rehab peningkatan saluran tersier. Ya, pembangunan rehabilitasi garing peningkatan saluran irigasi tersier garing sederhana. Ya, artinya itu kan sudah diakomodir di 4206. Kalau kita pembangunan itu bisa masuk ke 4206 atau peningkatan rehab itu kan. Nah, artinya yang di 4292 itu kan tidak perlu lagi. Tidak perlu lagi dimunculkan. Betul kan? Nah, karena sudah terakomodir gitu ya. Betul. Itu kan lagian ini satuannya juga kan aneh juga nih Kang. Irigasi tersier ini misal ya unit. Seharusnya itu kan meter itu. Oke, satuannya. Ya, termasuk dengan satuannya juga itu kan. Itu kan unit ya. Kalau unit itu seperti gedung kan, itu bisa. Kemudian kalaupun ini kan ibaratnya fisik irigasi nih. Irigasi kan. Harusnya satuannya meter ya. Harusnya meter. Ya, yang menjadi krusial itu Kang, ini sama dengan yang tadi, yang ambulan desa. Di satu subbidang ada 2 kode rekening yang sama di situ kan. Ada 2 kode rekening yang sama. Ini kan akan merepotkan kawan-kawan nanti di pemerintah desa itu kan. Seperti atau mungkin gini Mas sedikit dengan outputnya Mas. Outputnya yang berbeda mungkin. Ya, itu outputnya berbeda maksudnya seperti apa nih Kang? Karena kalau kita lihat output, ini kan irigasi tersier. Iya. Ya. Atau itu yang maksudnya itu seperti apa itu kan? Karena di sini kan unit. Nah, sementara di kode rekening 40206 itu sudah ada saluran irigasi tersier sederhana, satuannya kan meter tuh. Nah, ini perlu ini ini kan apa namanya? Maksudnya seperti apa? Itu nanti Kang Iman tanyakan kembali kan? Siap. Ya, itu dia. Mungkin berarti, itu Kang. Iya. Berarti gini ya Mas, saya ulangi. Berarti kode konsennya adalah pada sebuah output dan outcome-nya apa sih gitu ya? Ini kan karena kalau melihat kalau di apa namanya nama-nama kode kegiatannya udah
ini sebetulnya udah terakomodir, kenapa harus muncul lagi? Tapi kalau kita balik ke outputnya ternyata berbeda gitu. Nah, tapi dari perbedaan itu kita akan mengarah supaya lebih detail gitu ya. Ini dampak dan siapa sih yang akan menerima dari kegiatan itu sendiri gitu ya? Begitu ya Mas ya? Ya, kalau dampaknya otomatis kan nanti pemanfaatan itu kan petani itu Kang. Ya. Itu udah jelas. Cuman kalau dari segi kita lihat dari bunyi ke kode rekening kegiatan itu kan pembangunan peningkatan irigasi tersier gitu kan. Kemudian outputnya irigasi tersier. Satuannya itu unit. Sementara di kode rekening di atasnya yang sebelumnya yang sudah ada. Nah, jadi kita perlu penegasan. Ini kenapa dimunculkan kembali? Nah, kenapa dimunculkan kembali? Atau ada maksud lain? Salah satu contoh nih Kang, kalau saya lihat, ini kan unit nih. Jangan-jangan ini maksudnya dia bangunan bak bagi. Ini kan saluran irigasi intake ya pembangunan bagi air gitu ya, intake. Ya. Oke. Apakah dia seperti itu? Kalau seperti itu akan lebih baik itu dibunyikan diperjelas. Nah, di irigasi itu kan ada bak bagi itu Kang. Bak pembagi misalnya. Bangunan pembagi lah ya, bangunan air, air bagi. Oke. Kalau itu dia memang unit. Satuan itu memang unit, tidak bisa dia per meter dia tidak bisa. Oke. Berarti terima kasih Mas. Berarti kesimpulannya adalah ini harus ada lebih simpel, tertuju, fokusnya sebetulnya apa gitu ya. Karena kan mungkin kan pada saat penuangan seperti ini dengan bahasanya beliau gitu ya. Terus mungkin rekan kami di paparan di atas itu bahasanya belum katok, mungkin yang penting ini terakomodir dulu gitu. Bisa seperti itu gitu ya Mas ya. Nanti bisa disampaikan ke sana. Oke, terima kasih. Lanjut Mas. Oke, mungkin itu saja Kang terkait dengan yang pertama itu apakah ini permohonan dari pemerintah daerah kepada Kemenku atau Kemendagri atau bentuknya ketetapan ini. Oke, terima kasih Mas Emri ya. Oke, ya, Waalaikumsalam. Makasih Mas Emri atas responnya. Di sini bisa terlihat ada kenapa ini bisa lahir gitu ya. Di sini menindaklanjuti surat kepala kantor berarti KPPN gitu ya. Tanggal 6 April hal penambahan referensi kegiatan pada aplikasi Omset TKD disampaikan. Nah, berarti artinya ada sebuah mungkin gitu ya. Kalau saya lihat di sini adalah KPPN itu melihat gitu ya apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat pemerintah daerah, pemerintah desa Kabupaten Banyumas itu muncul kegiatan-kegiatan ini tetapi belum terakomodir di dalam OMSPAN. Biasanya kan karena masih adanya yang 99 itu loh Mas. Nah, dari situ akhirnya KPPN itu memberikan feedback positif. Ini loh kami menemukan gitu ya bla 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 gitu, dan sehingga adalah sebuah surat ini masuk ke pemerintah daerah. Kalau lihat kronologi seperti ini, nah pemerintah daerah itu akan melihat gitu ya antara kalau 99 itu apa sih. Nah, sehingga dari sini bergayung bersambut lah gitu ya. Oh, ternyata kode rekeningnya itu ada di sini, kegiatannya yang dimaksud dalam sebuah evaluasi. Saya kan belum nggak tahu persis itu Mas, karena itu kan surat antara KPPN dan Pemda Mas gitu ya. Nah, isinya apa oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyumas diakomodir dan ini sudah dibalas gitu ya. Dan rinci-rinciannya itu dipublikasikan ya kepada masyarakat, khususnya pemerintah desa melalui Binwasnya di kecamatan. Ini loh ditambah-tambah ini untuk mengakomodir kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Begitu Mas yang bisa saya sharekan, saya sampaikan. Moga apa yang di pagi hari ini menjadi bagian kita melaksanakan tupoksi peran, dan tentunya kami mohon maaf beliau Pak Irfan sampai sesi akhir tidak bisa bergabung, ada suatu hal yang tidak bisa kita tunggu gitu sampai selesai, tetapi tidak merasa hormat. Nanti apa yang di pagi hari ini kita bicarakan dan akan kami sampaikan. Dan saya juga terima kasih Mas Emri di sini hadir dari TW Pandeglang, Bang Sahbana gitu ya, dan Pak Samsu dan yang lainnya
yang baik itu lewat Zoom ataupun YouTube di channelnya BPI, Kementerian Pemuda dan Ketinggian Aplikasi, dan juga Desa Institut. Kami harus mengucapkan terima kasih. Dan tak pula saya ucapkan keseluruhan, saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan yang hadir di pagi hari ini. Kita besok akan bertemu lagi di ruang Cakap Desa bersama beliau Pak Panuji untuk di hari Kamis hostnya. Selamat berjumpa kembali di ruang Cakap Desa. Kita makin cakap, desa makin mantap. Salam SD Desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.